Berikut adalah kisah panjang Nabi Echudias. Kisah Nabi Echudias dan kaum Ad. Nabi Echudias adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal kuat, makmur, tetapi juga sombong dan ingkar kepada Allah. Kisah Nabi Echudias tercatat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Echudias. Nabi Echudias adalah keturunan dari Nabi Nuas. Silsilahnya adalah Echudin, Abdullah bin Rabah bin Al-Kulut bin Ad bin Awis bin Iram bin Sam bin Nuh. Ia berasal dari kaum Ad, yang merupakan salah satu kaum yang paling kuat dan makmur pada zamannya. Mereka tinggal di wilayah Al-Ahqaf, yang terletak di antara Oman dan Yaman. Kehidupan dan dakwah Nabi Echudias. Kaum Ad adalah kaum yang sangat maju dalam bidang arsitektur dan pertanian. Mereka membangun kota-kota megah dengan bangunan-bangunan tinggi dan memiliki lahan pertanian yang subur. Namun, kemakmuran ini membuat mereka lupa kepada Allah SWT. Mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Allah SWT mengutus Nabi Echudias untuk menyeru kaum Ad agar kembali menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Nabi Echudias mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan tidak menyombongkan diri dengan kekuatan dan kekayaan mereka. Nabi Echudias berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Namun, kaum Ad menolak seruan Nabi Echudias. Mereka menganggap Nabi Echudias sebagai orang yang bodoh dan sesat. Mereka bahkan menantang Nabi Echudias untuk mendatangkan azab dari Allah jika ia benar-benar seorang nabi. Penolakan dan tantangan kaum Ad. Kaum Ad tidak hanya menolak dakwah Nabi Echudias, tetapi mereka juga mengejek dan menghina Nabi Echudias serta para pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Echudias telah kehilangan akal sehatnya karena meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka berkata, "Hai Echudi, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Kaum Ad juga menantang Nabi Echudias untuk mendatangkan azab Allah jika ia benar-benar seorang nabi. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Azab Allah SWT. Setelah Nabi Echudias berdakwah selama bertahun-tahun tanpa hasil, Allah SWT memutuskan untuk menurunkan azab kepada kaum Ad. Azab ini berupa kekeringan yang panjang dan dahsyat. Hujan tidak turun selama 3 tahun, sehingga tanaman mati, hewan ternak kelaparan, dan sumber air mengering. Kaum Ad sangat menderita akibat kekeringan ini. Mereka akhirnya menyadari bahwa azab ini adalah peringatan dari Allah SWT. Mereka kemudian berdoa dan meminta pertolongan kepada berhala mereka. Tetapi berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan apapun. Ketika kaum Ad berada dalam puncak keputusasaan, mereka melihat awan hitam yang datang dari arah lembah. Mereka bergembira karena mengira awan itu membawa hujan. Namun, Nabi Echudias mengetahui bahwa awan itu adalah azab Allah SWT yang akan menimpa mereka. Allah SWT mengirimkan angin topan yang sangat dahsyat selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang dan manusia bergelimpangan mati. Allah SWT berfirman, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad itu bergelimpangan mati, seakan-akan mereka pohon kurma yang telah kosong." Keselamatan Nabi Echudias dan pengikutnya. Allah SWT menyelamatkan Nabi Echudias dan para pengikutnya dari azab tersebut. Mereka berlindung di sebuah tempat yang aman dan tidak terkena dampak angin topan. Setelah azab berakhir, Nabi Echudias dan para pengikutnya meninggalkan wilayah Al-Ahqaf dan pergi ke tempat lain. Pelajaran dari kisah Nabi Echudias. Kisah Nabi Echudias dan kaum Ad memberikan banyak pelajaran bagi kita. Di antaranya, ketaatan kepada Allah SWT adalah kunci keselamatan. Kaum Ad binasa karena mereka ingkar kepada Allah SWT dan menyembah berhala.
Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat yang tercela. Kaum Ad sombong dengan kekuatan dan kekayaan mereka, sehingga mereka menolak seruan Nabi Hud. Azab Allah SWT sangat pedih. Kaum Ad merasakan azab Allah SWT yang sangat dahsyat karena mereka membangkang perintahnya. Nabi dan orang-orang yang beriman akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Nabi Hud dan para pengikutnya selamat dari azab Allah SWT karena mereka taat dan beriman kepadanya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, menjauhi segala larangannya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai penolakan dan tantangan yang dilakukan oleh kaum Ad terhadap Nabi Hud. Penolakan dan tantangan kaum Ad. Kaum Ad tidak hanya sekadar menolak dakwah Nabi Hud, tetapi mereka juga menunjukkan penolakan dan tantangan yang lebih aktif dan agresif. Berikut adalah beberapa aspek dari penolakan dan tantangan mereka. 1. Mengejek dan menghina Nabi Hud. Kaum Ad mengejek Nabi Hud dengan mengatakan bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya karena meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai orang yang bodoh dan sesat karena mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka menghina Nabi Hud dan para pengikutnya, merendahkan mereka di hadapan masyarakat. Tu menolak bukti dan kebenaran. Kaum Ad menolak segala bukti dan argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Hud. Mereka menutup diri dari kebenaran dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Hud. Mereka mengatakan bahwa Nabi Hud tidak membawa bukti yang nyata yang dapat membuktikan kenabiannya. Mereka berkeras untuk tetap menyembah berhala-berhala mereka dan tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sri menantang azab Allah SWT. Kaum Ad menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab Allah SWT jika ia benar-benar seorang nabi. Mereka tidak takut dengan ancaman azab Allah SWT dan merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala macam bencana. Mereka menganggap bahwa Nabi Hud hanya menakut-nakuti mereka dengan ancaman azab, dan mereka tidak percaya bahwa azab itu akan benar-benar datang. 4. Menyombongkan diri dengan kekuatan dan kekayaan. Kaum Ad menyombongkan diri dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Mereka juga menyombongkan diri dengan kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki. Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Allah SWT karena mereka sudah memiliki segalanya. Kesombongan ini membuat mereka semakin keras kepala dan enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud. 5. Mengancam dan mengintimidasi pengikut Nabi Hud. Kaum Ad mengancam dan mengintimidasi para pengikut Nabi Hud agar mereka meninggalkan agama yang baru mereka anut. Mereka melakukan kekerasan fisik dan psikologis terhadap para pengikut Nabi Hud, mencoba untuk menekan mereka agar kembali menyembah berhala. Tindakan ini bertujuan untuk melemahkan dakwah Nabi Hud dan mencegah orang lain untuk mengikuti ajarannya. Penolakan dan tantangan kaum Ad ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka dan betapa dalamnya kesesatan yang mereka alami. Meskipun Nabi Hud telah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak tentu, mari kita bahas lebih mendalam mengenai bagaimana kaum Ad menyombongkan diri dengan kekuatan dan kekayaan mereka. Menyombongkan diri dengan kekuatan dan kekayaan. Studi kasus kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai masyarakat yang sangat maju dan makmur pada masanya. Kemajuan ini, sayangnya, memicu kesombongan yang mendalam, yang termanifestasi dalam berbagai cara. 1. Kekuatan fisik yang dibanggakan. Kaum Ad memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk membangun kota-kota megah dan menguasai wilayah yang luas. Mereka merasa tak terkalahkan dan menganggap diri mereka lebih superior dari kaum-kaum lain di sekitarnya. Keyakinan ini membuat mereka meremehkan orang lain dan menolak untuk tunduk kepada siapapun, termasuk Allah SWT.
Kesombongan akan kekuatan fisik ini juga tercermin dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang lebih lemah. Mereka cenderung menindas dan mengeksploitasi mereka, tanpa rasa kasihan atau keadilan. 2. Kemakmuran ekonomi yang membutakan. Kaum Ad hidup dalam kemewahan dan kelimpahan materi. Mereka memiliki lahan pertanian yang subur, sumber daya alam yang melimpah, dan jaringan perdagangan yang luas. Kemakmuran ini membuat mereka merasa mandiri dan tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, termasuk Allah SWT. Mereka menganggap bahwa kesuksesan mereka adalah hasil dari usaha mereka sendiri, bukan karunia dari Allah SWT. Mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk membangun istana-istana megah, patung-patung berhala, dan mengadakan pesta-pesta pora. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berbagi kekayaan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Sri, arsitektur megah sebagai simbol kesombongan. Kaum Ad terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang arsitektur. Mereka membangun kota-kota dengan bangunan-bangunan tinggi dan kokoh, yang menjadi simbol kekuatan dan kemajuan mereka. Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pernyataan kekuasaan dan superioritas mereka. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kaum yang paling hebat dan tak terkalahkan. Namun, kemegahan arsitektur ini juga menjadi bumerang bagi mereka. Bangunan-bangunan tinggi itu tidak mampu melindungi mereka dari azab Allah SWT ketika datang angin topan yang dahsyat. 4. Penolakan terhadap nasihat dan peringatan. Kesombongan kaum Ad membuat mereka tuli terhadap nasihat dan peringatan dari Nabi Echudias. Mereka merasa bahwa mereka lebih pintar dan lebih berpengetahuan dari Nabi Echudias. Mereka menolak untuk mengubah perilaku mereka dan tetap berpegang pada keyakinan dan tradisi yang salah. Mereka menganggap bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Echudias adalah ancaman bagi gaya hidup mereka yang mewah dan penuh kesenangan. Penolakan ini akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Allah SWT menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka, menghancurkan kota-kota mereka dan membinasakan mereka semua. Kesombongan kaum Ad adalah contoh nyata tentang bagaimana kekuatan dan kekayaan dapat membutakan manusia dan menjauhkannya dari Allah SWT. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu rendah hati, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki.